Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saluran pembelajaran ini. Pada kesempatan ini, video ini akan membahas tentang materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 12, yaitu pernikahan dalam Islam bagian yang pertama, tentang makna dan tujuan pernikahan. Nah, para siswa, mudah-mudahan semua yang menyaksikan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dilimpahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para siswa sekalian, untuk bagian yang pertama mari sama-sama kita baca ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Nah, para siswa sekalian, setelah membaca ayat tadi, maka kita akan mempelajari yang pertama, apa makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum dan syariat Islam. Nah, ini kata kuncinya yang pertama adalah pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin. Jadi bukan hanya lahirnya saja, bukan hanya terlihat secara fisik saja bersama, tapi juga secara batin. Antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan. Di mana? Dalam suatu rumah tangga melalui akad. Jadi ada akadnya. Nah, akad itu dilakukan seperti apa? Menurut hukum dan juga syariat Islam. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija." Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami,
Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah, karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara farj atau kelamin, dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai yang dapat melemahkan syahwat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, setelah kita mempelajari makna nikah seperti apa, sekarang kita akan mengkaji hukum nikah itu seperti apa. Yang pertama, nikah hukumnya jaiz atau mubah. Bagi siapa? Nah, karena nikah ini sebenarnya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Jadi bagi siapa saja nikah itu sebenarnya adalah diperbolehkan, jaiz atau mubah. Namun nikah bisa menjadi wajib. Nah, bagi siapa nikah itu wajib? Bagi orang-orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Maka jika dia tidak menikah, dia akan dikhawatirkan ia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, dalam keadaan ini hukum menikah adalah wajib, bukan lagi jaiz atau mubah. Kemudian yang kedua, sunnah. Bagi siapa nikah itu sunnah? Bagi orang yang sudah mampu menikah, tapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan-godaan untuk melakukan perzinahan. Nah, dalam keadaan ini hukum menikah itu adalah sunnah, karena ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya. Kemudian nikah menjadi makruh. Kapan nikah itu makruh? Apabila orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat untuk menikah, namun belum mempunyai bekal apapun. Nah, dalam kondisi ini nikah menjadi makruh. Dan nikah itu menjadi haram. Nah, kapan nikah itu menjadi haram? Jika orang yang melakukan pernikahan tapi ia mempunyai niat yang buruk. Seperti seorang laki-laki yang ingin menganiaya perempuan. Dia sudah meniatkan bahwa dalam dirinya bahwa ia menikah adalah untuk menganiaya perempuan tersebut, untuk menyiksa perempuan tersebut. Nah, dalam keadaan ini menikah menjadi haram. Nah, inilah hukum pernikahan tersebut. Nah, para siswa, kemudian tujuan nikah itu sendiri apa? Yang pertama, tujuan nikah adalah memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Ini yang disebut dengan sakinah. Ketentraman dan kebahagiaan adalah idaman setiap orang. Nikah merupakan salah satu cara supaya hidup menjadi bahagia dan tentram. Sebagaimana firman Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ar-Rum ayat 21. Kemudian yang kedua, tujuan nikah adalah membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina rasa kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan ia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Kemudian yang ketiga, tujuan menikah adalah memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nikah bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Maka dalam firman Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Kemudian yang kelima, tujuan menikah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mencela orang yang hidup membujang dan beliau menganjurkan umatnya untuk menikah. Sebagaimana sabda dalam hadisnya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, tujuan nikah adalah memperoleh keturunan yang sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-malu wal banunu zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Kahfi ayat 46. Nah, itulah tujuan-tujuan dari nikah menurut ajaran agama Islam. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang khitbah. Apa itu khitbah?
Apakah kalian semua sudah mendengar tentang khitbah? Nah, mari sama-sama kita pelajari. Sebelum pernikahan berlangsung, dalam agama Islam tidak dikenal istilah pacaran, tetapi dikenal dengan nama khitbah. Khitbah atau peminangan adalah penyampaian maksud atau permintaan dari seorang pria terhadap seorang wanita untuk dijadikan istri, baik secara langsung oleh si peminang maupun oleh orang lain yang mewakilinya. Jadi khitbah ini sebenarnya adalah peminangan, ya. Peminangan atau sering juga disebut dengan tunangan. Nah, dalam menyampaikan khitbah ini boleh secara langsung oleh si peminang atau orang yang ingin meminang itu, atau juga boleh dengan orang yang mewakilinya. Nah, yang diperbolehkan selama khitbah adalah seorang pria hanya dapat melihat muka dan telapak tangan dari calon atau dari wanita yang ingin ia khitbah tersebut. Jadi yang boleh dilihat hanya muka dan telapak tangan saja. Nah, wanita yang dipinang berhak menerima pinangan itu dan berhak pula menolaknya kalau ia tidak berkenan. Apabila pinangan diterima, berarti antara yang dipinang dengan yang meminang telah terjadi ikatan janji untuk melakukan pernikahan. Nah, jika wanita yang dipinang tersebut menerima, berarti telah terjadi ikatan janji bahwa antara kedua pasangan ini akan melakukan pernikahan. Nah, ada wanita-wanita yang haram untuk dipinang. Siapa saja? Nah, yang haram untuk dipinang dengan cara sindiran atau terus terang adalah wanita yang termasuk muhrim, ini yang pertama. Wanita yang masih bersuami, yang kedua. Wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i, dan wanita yang sudah bertunangan, ini yang keempat. Kemudian, yang haram dipinang dengan cara sindiran adalah wanita yang berada dalam iddah atau menunggu wafat, dan wanita yang dalam iddah talak ba'in atau talak 3. Nah, apa itu iddah, apa itu talak, ini akan kita pelajari pada bagian atau video pembelajaran berikutnya. Nah, para siswa, inilah kesempatan kita. Pada video pembelajaran kali ini kita sudah membahas tentang masalah pernikahan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Video ini akan berlanjut ke video bagian yang kedua dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai dengan video pembelajaran yang keenam. Nah, para siswa, terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Semoga yang menyaksikan tayangan ini dibukakan hatinya untuk selalu mendapatkan hidayah dari Allah, serta dilapangkan rezekinya dan dimudahkan untuk menerima materi pelajaran. Amin, Allahumma amin. Jazakumullah khairan katsira. Astaghfirukum min kulli khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.